Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan analisis regresi berganda dengan variabel dummy coding ya, menggunakan bantuan software SPSS. Jadi analisis regresi dummy coding ini independen variabelnya itu berupa kategori. Maka nanti kita analisis menggunakan regresi dummy coding namanya. Untuk metode pengkodeannya variabel kategori yang paling sederhana itu kita pakai pengkodean dummy atau istilahnya dummy coding. Cara pengkodeannya itu nanti kategori suatu kelompok itu nanti kita beri 1, kemudian kelompok yang lainnya itu kita beri kode 0. Jadi pengkodean dummy coding itu hanya ada 1 dan 0 ya. Konsepnya sebenarnya analisis regresi ketika variabel independen itu bersifat kategorik, pada dasarnya itu merupakan bentuk dari uji T maupun uji ANOVA ya. Jadi konsepnya itu sama, uji beda menggunakan uji T yang 2 populasi maupun yang lebih dari 2 populasi ANOVA gitu, itu sama hasilnya dengan analisis regresi ketika independen variabelnya itu nanti kita buatkan dummy coding ya. Untuk jumlah codingnya itu adalah rumusnya adalah K dikurangi 1. K ini adalah banyaknya kategori atau kelompok, nanti kita kurangi 1 gitu ya. Contohnya jenis kelamin ini jumlah kategorinya kan ada 2 ya, laki-laki dan perempuan. Sehingga nanti kalau kita buat dummy codingnya K dikurangi 1 jumlahnya kategori 2 dikurangi 1, jadi jumlah dummynya itu sebanyak 1. Misalnya saya kasih nama dummynya ini gender, untuk laki-laki saya beri kode 1, yang perempuan saya beri kode 0 ya. Jadi yang perempuan ini karena dia kodenya 0, dia sebagai variabel pembandingan ya, atau variabel kontrol gitu ya. Contoh misalnya pekerjaan orang tua, ada 3 kategori, petani, PNS, pedagang. Nah jumlah codingnya berapa? K dikurangi 1, jumlah kategori kan 3 ya, 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya, berarti nanti jumlah dummy codingnya ada 2 ya. Misalnya petani saya beri kode 10, PNS 01, yang pedagang 00, sehingga nanti yang pedagang ini dia sebagai variabel pembanding atau variabel kontrol. Nah ini contoh ya, saya punya data gitu ya, nanti kita demonstrasikan menggunakan bantuan software SPSS. DV nya misalnya nilai matematika, IV nya ada IV numerik nih, kemampuan logika, kemudian IV yang ketiga itu jenis kelamin, dia dalam bentuk kategori, pekerjaan orang tuanya juga dalam bentuk kategori ya. Sehingga nanti yang independen variabel yang kategorik ini, yang jenis kelamin sama pekerjaan ini kita buatkan dummy. Nah ini udah saya buatkan dummy-nya. Untuk yang perempuan tadi contoh yang di atas saya beri kode 0, yang laki-laki 1. Hanya ada 1 dummy untuk jenis kelamin. Sedangkan pekerjaan karena ada 3 kategori ya, maka jumlah dummy ada 2 ya, P1 dan P2 misalnya. Yang pedagang 00, yang PNS 01 ya. Kemudian yang petani itu ada, yang petani itu 10 gitu ya. Nah gimana caranya menggunakan software SPSS ya, kita buka software SPSS nya. Nah, kita masukkan data yang tadi, file Excel, datanya itu saya simpan dalam bentuk Excel ya. Nah ini dia, dummy, open, kita tunggu. Oke, klik OK. Nah ini dia ya. Sehingga nanti independen variabel yang kategori yang kita masukkan itu adalah yang sudah kita buatkan dummy ini, yaitu gender untuk jenis kelamin, P1 dan P2 ini untuk yang pekerjaan ya, pekerjaan orang tuanya.
Seperti tahapan analisis regresi, analyze, ya, regression, linear, dependennya adalah nilai matematikanya, kemudian independen yang numeriknya, logikalnya kita masukkan, sedangkan independen yang kategorik, yang daminya itu kita masukkan, gender, P1 dan P2. Sudah selesai, tinggal klik OK. Nah, tinggal kita interpretasikan. Nah, nilai R-square-nya sebesar 0,722 atau sebesar 72,2%. Tinggi rendahnya nilai matematika itu yang dipengaruhi atau yang dijelaskan oleh kemampuan logikal, jenis kelamin, sama jenis pekerjaan orang tua secara bersama-sama, ya. Sisanya kurang lebih ini 27,8% itu dipengaruhi oleh faktor lain, gitu ya. Nilai R-square sebesar 72,2% ini perlu kita uji secara statistik menggunakan uji F. Dilihat di ANOVA-nya, uji F-nya itu diperoleh 11,705. Peluang untuk mendapatkan nilai F sebesar 11,705 ini adalah 0,000. Ini secara statistik signifikan karena nilainya kurang dari 0,05. Oke, berarti nilai R-square yang kita peroleh itu secara statistik signifikan, ya. Kemudian informasi yang kedua untuk koefisien regresinya, ini kita uji masing-masing. IV yang pertama kemampuan logikanya, ya. Koefisiennya 0,161, standar errornya 0,124, ya. Nilai T-nya 1,295. Peluang untuk mendapatkan nilai T ini sebesar 0,212, ya. Artinya secara statistik ini tidak signifikan karena lebih besar dari 0,0, ya. Di kemampuan logikal tidak mempengaruhi nilai matematika karena secara statistik tidak signifikan, ya. Sedangkan untuk gender ini nilai koefisien minus 3,938, standar errornya 11,948, nilai T-nya minus 0,33, ya. Peluang untuk mendapatkan nilai T ini sebesar 0,746, ya. Secara statistik ini juga tidak signifikan, ya, karena nilainya lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Secara rata-rata kemampuan nilai matematika ini atau secara rata-rata untuk kelompok jenis kelamin, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan itu tidak ada bedanya dalam hal mempengaruhi nilai matematika, karena secara statistik ini tidak signifikan. Kalau misalkan yang signifikan itu bisa kita interpretasikan berarti secara rata-rata, ya, ada perbedaan kelompok laki-laki dan perempuan atau dibandingkan perempuan dalam hal mempengaruhi nilai matematika. Kalau ditanya siapa yang paling tinggi secara rata-rata, lihat di sini nilai koefisiennya negatif, ya. Kalau negatif berarti secara rata-rata yang paling tinggi adalah yang kita beri kode 0 atau sebagai variabel pembandingnya tadi, yaitu perempuan, gitu ya. Namun sayangnya di sini tidak signifikan. Kemudian untuk yang P1 itu adalah yang petani, ya, yang 10 tadi, ya. Di sini nilai koefisiennya negatif 101,898, standar errornya 23,576, nilai T-nya minus 4,322, ya. Secara peluang, ya, peluang ini juga nilainya 0,00. Jadi signifikan secara statistik karena kurang dari 0,05. Nah, untuk yang P1 ini untuk dummy pekerjaan ini dia signifikan. Artinya apa? Secara rata-rata kelompok petani, ya, anak seorang petani dibandingkan kelompok yang pedagang, ya, sebagai variabel pembandingnya yang kode 0, ya, ada perbedaan dalam hal mempengaruhi
nilai matematika ya, karena secara statistik signifikan. Kalau ditanya siapa yang paling tinggi secara rata-rata dalam mempengaruhi nilai matematika, lihat koefisiennya di sini negatif. Kalau negatif berarti yang kita beri kode 0 atau variabel sebagai variabel pembanding tadi kan pedagang ya 0 ya. Jadi yang anak pedagang yang memiliki nilai rata-rata paling tinggi ya dalam hal mempengaruhi nilai matematika dibandingkan petani. Kemudian yang P2 yang PNS ya, nilai koefisiennya negatif ya 15, sekian, standar errornya 13 sekian, nilai T-nya minus 1,161. Secara statistik juga tidak signifikan ya. Berarti secara rata-rata kelompok PNS maupun dibandingkan pedagang ini tidak ada perbedaan dalam hal mempengaruhi nilai matematika ya, karena secara statistik tidak signifikan. Demikian ya penjelasan terkait analisis regresi dengan independen variabelnya dalam bentuk kategorik yang sudah kita rubah ke dalam bentuk variabel. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.